dekat sini juga ada. Oke, kita langsung melakukan praktek ya. Oke, hari ini kita melanjutkan pasien tempat duduk ya. Jangan lupa bikin kalung ya, semuanya dilepas. Oke, kemudian apa? Ke belakang nggak ingat, bisa berdiri aja mbak di sini, tidak lupa. Yang penting di sini dikosongi aja. Berdiri sini aja. Mas, maju aja. Nggak kelihatan dong. Di sini kelihatan. Ya, yang belakang berdiri sini aja nggak apa-apa. Sini loh. Nah, ini. Ini kelihatan. Itu kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Siapin flash. Gitu. Nah, gitu kan enak ya. Siapin flash ini. Oke, yuk kita mulai ya. Yang pertama yang pertama fase orientasi. Fase orientasi tadi sudah saya jelaskan di kelas ya. Kita cek dulu ya. Lihat nama, gelang pasien dilihat nama, tempat tanggal lahir. Jadi di gelang kan ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat ya, nomor kamar, ada namanya Jawa kan biasanya di kelas 3 itu BPJS ada namanya Sunarto A, Sunarto B ya. Nanti jenengan harus dipastikan ya. Diagnosa medisnya apa harus tahu. Dengan pasien ya. Pertemuan pertama atau kedua ya. Kalau pertemuan pertama perkenalkan ya. Assalamualaikum, selamat siang, pagi, malam ya. Perkenalkan nama saya siapa, Mas perawat Rizky ya. Perawat Rizky. Di sini saya perawat jaga sih apa pagi, siang, malam. Di sini saya akan melakukan tindakan apa ya. Itu pertemuan pertama perkenalan. Dan pertemuan kedua ketiga gimana Pak kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya tidak Pak? Nanti melatih daya ingat pasien ya. Nanti kan juga akan diajarkan kesadaran kognitif, somnolen, apatis, seperti kuma-kuma nanti untuk merespon kesadaran pasien ya. Saya akan melakukan tindakan memandikan pasien. Tujuannya supaya menjaga kebersihan pasien, mencegah iritasi kulit, mencegah infeksi nosokomial ya. Nanti menggunakan air hangat di atas tempat itu tujuannya. Prosedurnya Bapak udah tenang aja, duduk manis, nanti saya mandikan. Nanti tidak usah takut Pak, mandikan tidak pakai gayung ya, dibur-dibur enggak ya. Nanti dengan baslap ya, bahasanya sibin seperti itu. Bapak bersedia, tanya dulu bersedia atau tidak, soalnya di SOP di tools nanti ada ketersediaan atau kesiapan pasien. Tanya ya, kesiapan pasien. Bapak bersedia, sudah siap? Kalau sudah siap, saya siapkan alat dulu ya Pak. Siapkan alat dulu semuanya seperti ini. Tadi sudah jelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian kita ke pasien, jangan lupa cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kita ke pasien, jangan lupa pasien disampaikan dulu Bapak kalau ada keluarganya atau ada penjenguk dan lain-lain kan kita tidak tahu. Bapak ini mohon maaf keluarganya atau yang jenguk saya minta untuk keluar terlebih dahulu nggih. Keluar dulu semuanya. Kemudian kita langsung yang pertama cuci tangan sudah, kita langsung siapkan alat ya. Kita terlebih dahulu, nanti ada dua ya. Ini dua air hangat. Air hangatnya itu suhunya 32 sampai 35 derajat Celcius, 32 sampai 35 atau hangat-hangat kuku ya. Setelah itu setelah kita siapkan, kita langsung cuci tangan, kita memakai hand spoon. Hand spoonnya ini prinsipnya adalah bersih. Besok kalau ujian praktik ditanya prinsipnya apa? Prinsipnya adalah bersih. Oke. Kita
kan ada prinsip bersih, prinsip steril. Nanti kalau ditanya prinsipnya apa, prinsipnya adalah bersih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita pasang handscoon ya. Setelah sudah, Bapak bisa dimulai sekarang ya. Ya, jaga privasi, jangan lupa posisikan pasien. Ini anggap saja pasiennya itu TPA itu stroke ya. Stroke istiwa berat badannya 150 ya. Habis operasi kolumna femur ya. Kolumna femur itu adalah bonggolnya pada sini. Pada ini apa? Ini loh ya. Itunya itu loh, operasi itu. Wah, saya dulu pernah mengalami kayak gitu ya. Kita masih kerja di Bangsal 3 VIP, pasiennya mohon maaf ya, bapak-bapak umurnya 80, orang Cina. Orang Cina bukan Cina saya, tapi keturunan Tionghoa, Indonesia ya. Kita di rumah sakit Dr. Solo itu sendirian, berat badannya kurang lebihnya hampir 100-an lah, sudah tua. Kolumna femur di sini ya, saya memandikan sendiri, menceboi sendiri. Kesulitannya adalah bagaimana kita harus menahan berat badan pasien, tapi juga harus menggunakan strategi. Kalau jenengan strateginya otot abot, ya. Caranya bagaimana memiringkannya? Pasien karena itu kolumna femur kan, di sini kan ada restrain, ya. Tangannya pasien ini nggak apa-apa, yang sakit hanya kaki. Kakinya diluruskan, stabilkan gini, ya. Ini kan yang kolumna sini, tergantung nanti yang anunya mana, ya. Stabilkan gini, luruskan, ini diginikan. Tangannya pasien megangi restrain. Nah, itu nggak patah ya. Megangi restrain, ya. Yang satu megangi sini, dia miring ke sana. Kakinya lurus, karena kan kolumna femur tidak boleh untuk menekuk. Jadi dia pegangan di restrain, kita ganjal bagian belakang. Kalau saya dulu tidak diganjal dengan bantal guling, ya. Walaupun di teori itu singkiran bantal untuk mengganjal guling, tapi saya belum mengganjalnya dengan handuk pasien, ya. Takutnya nanti kemana-mana gampang untuk membersihkan. Harus cepat, hubung pasien itu harus cepat, jangan lama-lama ya, karena kelamaan nanti pasien ini berat. Itu kalau sendiri atau ada keluarga pasien enak, set. Oke, kita mulai, ya. Kita mulai nih Pak, ya. Kita posisinya supin aja ya, pasiennya tidur ya. Kemudian kita angkatkan alat. Kita ganti terlebih dahulu selimutnya, ya. Cara mengganti seperti ini teman-teman. Ya. Ini ada materi melawa-lawa atau enggak ya? Ada melawa-lawa ya. Zaman saya itu dulu ada melawa-lawa ya. Seperti ini ya. Ini lihat ini. Seperti ini ya. Ini tarik sini. Ini pada bagian bawah ini Anda tarik ya. Ini seperti ini. Nah, seperti ini ditarik. Ini ya. Caranya kayak gini. Nah, jadi jangan ini ya caranya ya. Diambil. Nah, gini paham? Apa? Ini ya caranya gitu ya. Kemudian kita buang ke sini. Kelihatan Mbak sini. Jangan besok ngomong gini gini, soalnya ujian besok di laboratorium itu kan mau ambil gini enggak loh. Enggak boleh. Ada namanya jaga privasi pasien. Bisa jaga privasi pasien. Oke. Jadi kalau dilakukan bagaimana? Dalam tool SOP itu kan ada jaga privasi, ada nanti nilainya 0 pada jaga privasi. Seharusnya dapat nilai 3. Caranya tadi ya. Kemudian kalau dalam teori itu jenengan tidak boleh buru-buru melepas baju, ya. Tapi kita lakukan dulu. Kita lakukan dulu untuk tali. Jadi nanti Anda melepas baju itu nanti ketika sudah mau membersihkan badan. Ya, dalam teori kayak gitu ya. Tapi kalau dalam pelaksanaan praktek besok, wah, barbar ya. Di rumah sakit langsung set ya, perawat-perawat besok kalau mandikan itu cepat hilang ya. Jangan besok kalau ujian jangan seperti itu, harus sesuai SOP.
tak ajarkan urutannya tadi set. Yang pertama apa? Yang pertama buka dulu, kita ambil ya. Kita ambil dulu. Kalau ada pertanyaan, kenapa handuknya harus 2 lapis supaya nggak tembus ya? Oke, sini sudah. Yang pertama adalah ini dahi, mata, hidung, mulut, ya, telinga, itu leher urutannya itu. Ya. Ini air hangat, ini sabun, ini untuk bilas seperti ini ya. Bapak, sebelum saya mulai, Bapak apakah mau BAB atau BAK dulu? Tawarkan dulu, ya. Oh tidak ada ya? Bisa saya mulai sekarang, ya kan? Bisa kita mulai sekarang ya Bapak. Kalau pasien mau BAB, kita pasang diskoter dulu ya, atau urinal di sini ya. Jadi, ketika masang diskot, ya. Caranya juga nggak boleh Anda masang dibuka semuanya, nggak boleh. Seperti yang diajarkan kemarin kan, pasang kemudian harus tetap ditutup. Itu ya, seperti kemarin ya, saya ingatkan ya. Oke. Karena pasiennya tidak mau BAB ya, kita langsung saja. Ya. Oke, Bapak, kita mulai sekarang ya Pak. Jadwal privasi kita ambil. Kemudian ada pertanyaan, kasa sebenarnya ada 2. Kasa itu dipakai untuk apa? Mata dan telinga. Ya. Kemudian kalau untuk genitalia dan anus boleh memakai kasa, boleh memakai kapas sublimat seperti itu. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu kasa untuk apa? Ini untuk apa? Oke. Kita langsung masalah. Sini adalah air hangat, ini air hangat. Ini khusus untuk air sabun. Ini khusus untuk sabun. Gitu ya. Kita dulu ini jadi dulu ya. Oke. Kemudian mata ya. Kemudian pipi seperti ini, kemudian hidung. Nah, baru nanti di tengah mulut. Ya, mulut jangan dalamnya ya, cukup sampingnya. Nanti bibirnya dikasih NaCl kalau nanti ketika oral hygiene, karena kita nggak oral hygiene, kita hanya mandikan mulutnya nanti sendiri ya. Kemudian telinga seperti ini. Nah, kayak gini ya, kayak wudhu ya, tarik, seret. Nah, seperti itu. Itu untuk pertama ya. Kemudian kita kasih sabun. Boleh bebas, sabun batang boleh, sabun cair boleh, ya. Ini sudah, kan? Kita bersihkan. Kalau sabunnya jangan sampai kena mata. Tapi harus ditanyakan dulu, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, apakah atau Bu, Pak, memakai krim atau enggak? Ikut perawatan enggak, krimnya mana, atau cuci mukanya mana ya, atau sunblock pakai enggak ya, ditanya. Siapkan di sini set ya. Karena nanti biasanya pasiennya itu kelas VIP ya, biasanya perawatannya yang perawatan Larissa ya, skincare kayak gitu ya. Jangan kasih sabun Liboy ya. Pasiennya nanti ya, harus ditawarkan dulu yang sudah saya sampaikan tadi, ingat ditawarkan ya. Kalau simbahnya bisa sabun aja, sus nggak apa-apa ya. Sabun dibersihkan saya bersih. Yang penting jangan sampai kena mata. Caranya bagaimana supaya nggak kena mata? Ditutup dengan kasa, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah dibersihkan dengan sabun, apa? Dengan air hangat untuk membilas. Sama urutannya. Ini seperti ini, hidung, pipi, hidung, baru telinga, gini, seret, ini ya, ini kayak wudhu ya. Setelah itu telinga, leher, urutannya itu leher nanti di belakang. Ini ya sama,
Leher sini caranya seperti ini, seret, set, sekali usap. Mas ini mas, maaf ya, gak apa-apa tak? Ini bersih kok, maaf ya. Gini. Ini lihat, maaf ya mas, seperti ini. Ya, kemudian ketika di belakang pasiennya anggap aja dia nggak sadar, ya, jadi rada angel ya. Kan pasiennya pintar kan gampangan. Seperti ini lihat. Gini. Nah, gini tenang. Seperti ini. Ambil gini kayak gini. Ini bersihkan, usap seperti ini. Seperti dalam video ya. Ini. Usap kayak gini loh mas. Nah, kita itu aslap ini. Seperti ini. Itu ya caranya ya. Ya. Itu selesai. Makasih ya mas. Nah. Kemudian setelah selesai, bila stop, dikeringkan dengan handuk. Dalam teori itu beda mas, handuknya itu antara muka sama anggota lain berbeda. Yang ini khusus untuk muka. Alasannya apa? Kenapa handuknya harus berbeda? Karena pada mulut, hidung, mata itu adalah tempat masuknya mikroorganisme paling mudah. Jangan kalau kemarin sudah tak jelaskan kan tentang hebat itu sudah dijelaskan belum ya? Jadi besok kalau praktek ke rumah sakit kuman yang paling mudah menular itu bukan HIV ya, tapi adalah hepatitis. Jadi kalau di rumah sakit ketika mau tindakan ke pasien harus pakai sarung tangan, mengganti linen harus pakai sarung tangan. Soalnya kenapa? Hepatitis itu bisa menular lewat keringat, lewat feses, lewat air liur. Anda pegang pasien nggak pakai handskun, hepatitis bisa menular. Tapi itu besok harus memakai handskun. Itu ya. Oke. Sudah kita alasannya itu ya kenapa harus memakai handuk ya. Tapi kalau di rumah sakit besok kondisional tergantung ya. Yang jelas muka dulu nanti baru belakangan, jangan bokong dulu itu baru pakai muka. Enggak dulu. Dari bersih kotor dulu. Seperti ini nanti seperti caranya. Kelihatan belakang ini ya, lihat ini ya, gitu ya. Kenapa taruh di sini supaya lebih mudah? Tapi besok jalan ke rumah sakit soyo praktis, soalnya kan rasa-rasa hiji. Seperti ini terus teori kenapa? Karena besok untuk penilaian ketika ujian praktikum, teorinya kayak gitu. Ya. Ini sudah tak angkat, ya seperti ini. Nanti gini ya, lehernya ya, ini ambil, ini ya. Jangan kiri kan. Ini nanti semangat ini ya. Nanti kayak kiper Persela Lamongan. Tahu nggak ini ya? Kiper Persela Lamongan tahu nggak? Yang meninggal itu loh. Buka YouTube. Ya. Kiper Persela Lamongan meninggal dunia ketika pertandingan. Kalau sudah tahu mas? Nah itu hati-hati ya. Seperti itu ya. Ini kita buang seperti itu. Seperti itu. Kita masuk ke apa? Tangan. Ya, seperti itu. Seperti ini baru kita lepas. Ini karena kamu nggak usah dilepas aja ya, nanti masangnya sulit ya, karena ini pantem ya. Ya. Kemudian, bentar ya. Oke, lanjut ya. Bentar ya Bu. Oke lanjut. Kemudian ada pertanyaan, kanan dulu atau kiri dulu ya. Sesuai dalam American Nursing Association kita kanan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kenapa kanan dulu bukan dari prima ya, nanti teorinya. Video juga sama. Ini nanti untuk taruh di bawah sini ya. Seperti ini ya. Taruh gitu ya. Oke. Kemudian Mas, kita tolong mas, taruh kembali ya. Ini taruh di bawah ya, sudah ya, sama nanti ya. Kita ambil dulu, yaitu masalah. Kita bersih dulu. Ketiaknya belakangan, ya. Ketiaknya belakangan.
jarinya belakangan, tangan dulu. Ini seperti ini. Bersihkan bagian luar dulu, baru bagian dalam. Luar itu ini ya. Ini baru dalam. Ya. Seperti ini. Ya. Nanti yang ketinggalan nanti ada videonya ya. Tidak kelihatan. Setelah itu jangan buru-buru, ketiaknya nanti jari dan pada sela-sela jari dan pergelangan ya. Sini bersihkan, ini bersihkan semuanya ya. Kemudian dengan sabun sama, sama ya. Kemudian setelah itu bersihkan dulu ya. Kemudian pakai sabun sudah, bersihkan pakai sabun. Kemudian kita bilas air. Kemudian baru nanti ketiak. Tangannya pasang suruh ke atas gini. Seperti ini. Ya. Ini nanti Anda gosok-gosok ya. Gosok-gosoknya jangan keras-keras tapi harus secara merata dari atas ke bawah. Ini ya, secara ini ya. Seperti ini. Dari sini ya. Ya. Setelah itu dengan sabun, sabunnya harus digosok-gosok supaya bersih karena di situ adalah sarang kuman, mikrobakterium banyak, ya. Jadi apalagi yang ada bulu-bulunya, kalau ada bulu-bulunya minta izin Pak, ini saya potong boleh enggak? Ya. Ya. Kalau cowok sampaikan pada bapak, kalau cewek ya sama cewek ya. Bersihkan, gosok-gosok pokoknya. Kalau sini harus digosok-gosok supaya bersih. Ya, pengalaman di rumah sakit itu kalau nanti tidak bersih di situ nanti bau ya, akan terlihat sekali ya. Setelah pakai sabun, kemudian kita pakai air hangat. Seperti itu, sama, gampang ya. Tinggal Anda nanti urutannya karena itu ujian. Dan ya, sudah kita pakai handuk ya. Karena tadi seperti ini gampang, tinggal dengan bersihkan seperti ini ya, ini jari akhir. Gitu ya, kurang lebihnya ya. Kemudian tangan sudah, yang kedua apa? Bagian badan atau abdomen. Kalau dada sama perut, handuknya di mana? Di atas. Atau di bawah? Di atas. Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Nanti kalau handuknya di bawah itu ketika di punggung. Ya, seperti ini ya. Dada juga sama, lebih gampang kalau dada itu ya. Dada bersihkan seperti ini dengan air hangat. Ya. Tekniknya sebenarnya di rumah sakit nggak pakai teknik kali, tapi kalau dalam teori itu ada tekniknya, tak sampaikan apa adanya ya. Tekniknya jangan mengusap dari kanan ke kiri seperti ini. Kemudian memutar ya seperti ini. Ini ya. Salah. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian teman-teman lihat, setelah sini sudah, abdomen sudah, jangan lupa di pinggang sebelah sini. Karena ketika miring nanti jenazah nggak akan bisa membersihkan di sini, ya nggak bisa. Tidak bersihkan seperti teknik usap ke bawah. Ya. Ini juga sama, kayak gini ya caranya ya. Ini tangan ini, ini juga sama. Nah, nanti jalan nggak kekok tangannya. Ya. Sudah, habis itu dengan sabun. Sabun sama ya. Ini, kemudian di sini, dua, ini, seperti itu. Kemudian tinggal kita buat dengan tangan. Ini sama ya. Kemudian dibersihkan dengan handuk. Tinggal seperti ini ya, karena sudah itu dia tinggal seperti ini. Kalau samping ngeringannya kayak gini ya teman-teman ya. Iya. Nah, cepat. Itu ya. Sudah, kemudian kita di pinggang. Ya. Pinggang. Ya.
pasien disuruh bantu yang cowok sini ya. Ini biar miring sini aja ya, yang sini. Yang cowok loro, mas, jenengan sama mas, ya. Miringkannya, pasiennya disuruh megang saya, atau restrainnya. Kemudian yang ini kan tergantung nanti yang kasur, yang patah tulang yang mana. Pasti yang kiri ya. Kalau yang kanan nanti nggak kelihatan, ya. Kemudian enak dari sini atau dari itu kelihatan nggak di belakang? Berarti di situ aja, jadi sini nggak kelihatan. Ya, kalau gitu yang patah tulang yang sana ya. Yang ini mas. Nah. Jadi gini ya. Ini restrainnya ya, maaf ya mas. Dengan restrainnya, restrain itu yang pengamannya. Yang patah sini, ini diluruskan, nggak boleh di kotak kok. Ya. Tangannya pegang restrain, nah, seperti ini. Yang tangan kiri pegang restrain dari bawah. Ya. Kemudian diaba-aba 1, 2, 3. Caranya sendiri kayak gini. Ya. Lihat, caranya ngiringkan. Ya. Yang satu pegang bagian pinggang ini loh. Ya. Pinggangnya ukurannya berapa? 1/3 dari atas. Ini kan gigi. Kalau perlu ini ya. Yang satu karena dia itu frakturnya di sana, jadi ini harus lurus. Yang satu pegang pada pinggang bagian bawah. Lihat. Kayak panggul ya. 1/3 sama ini, lihat ya. Bedanya nanti nggak kagotan ngangkat, harus pakai teknik gitu ya. Lihat. Ini seperti ini ya. Pak Syargi, ini satu narik, satu ngirik, 1, 2, 3. Enteng mas. Ya seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian, ya. Kemudian bisa digajar dengan guling, bisa dengan handuk. Ya. Sini sama sini 2. Satu kan nanti itu seperti itu. Kemudian kita taruh handuk. Apa sih? Handuk kita taruh di bawah. Seperti ini ya. Nah, seperti ini miring kan? Membersihkannya sama, yaitu lihat ya, yaitu pakai air hangat dulu dari atas ke bawah, ya. Nanti kita bersihkan sampai bokong. Ya. Kita, maaf ya mas, kangen ya. Oke. Seperti ini kita bersihkan. Tekniknya sama tadi yang sudah saya jelaskan. Teknik memutar dari kiri ke kanan, step. Nah. Genitalianya jangan dibersihkan dulu. Sabar ya, bentar ya. Setelah itu dikeringkan, kemudian memakai sabun, kemudian dibersihkan dengan air hangat, kemudian dikeringkan dengan handuk. Seperti ini sama seret. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, ini sudah ya, diambil. Kemudian kita masuk ke kaki. Saya masih mas. Oke, ya. Kaki itu kita masuk ke kaki bagian kanan dulu. Ya. Ini sama taruhnya di sini. Ini ya. Kita nanti ada 2 kondisi ya. Ini tergantung Anda itu kasusnya itu ketika ujian praktikum dapat di mana. Apakah dapat di kasus ini di ruang ICU pasien tidak sadar, dengan pasien sadar. Kalau pasien sadar nanti dengan bisa pegangan dengan restrain. Kita restrain dulu ya, dari atas ke bawah, paha dulu, bagian luar terlebih dahulu. Luar itu sini sampai sini ya, maaf ya, ini ya teman-teman ya, belakang tadi dulu, nanti baru bagian dalam yang oke ya, sama seperti ini. Kita bersihkan pinggangnya, jangan lupa ini pinggangnya sini loh, ini sama sini seperti ini. Kemudian pegang bagian sini tumit ya, seperti ini, tarik. Kemudian setelah sudah nanti baru jari ini, kemudian jari ya. Nah yang paling penting pada telapak kaki nanti belakangan.
ya. Jangan jenengan setelah telapak kaki jenengan oles telapak kaki belakangan, ya. Kan telapak kaki itu kotor, prinsipnya itu bersih ke kotor, ya. Kemudian pakai sabun sama, prinsipnya sama tadi, ya. Kemudian telapak kaki, jari dan telapak kaki, ya. Setelah selesai kita bilas, kemudian kita keringkan dengan handuk seperti ini kan. Nah, kayak gitu. Ini jangan digosok-gosok kayak ngamril apa? Ngamril mobil, ya, nyepet ke mobil, ya. Seperti ini, seperti caranya, ya, teman-teman, ya. Seperti ini, ya. Kemudian telapak kaki dibersihkan dengan keringkan dengan handuk kanan kiri sama. Nah, kemudian kalau di dalam lapangan itu nanti membersihkan genitalianya itu setelah membersihkan bokong rambut genitalia. Tapi kalau dalam teori kita tawarkan di bagian genitalia nanti di akhir, ya. Yang dubur, anus sama genitalia nanti di belakangnya. Tapi kalau di pelaksanaan pas di rumah sakit itu pas bokong sekalian bersihkan sok-sok dan cepet. Karena dia besok ujian praktikum seperti itu, ya. Ditaruh di mana kalau di genitalia? Dia taruh mana, teman-teman? Lihat, ya. Karena ini nanti kita itu adalah pasien laki-laki, tergantung dipasang kateter atau tidak. Kalau dipasang kateter jenengan nggak bersihkan kayak wong gosok, enggak. Namanya perawatan kateter yang sudah kita ajarkan di kelas. Dan masih kan perawatan kateter, Mas? Ngerti kan jenengan? Ingat, ya? Sudah maaf dulu. Jenengan. Sudah, ya. Lauknya apa, Mas? Lauknya apa? Lauknya apa? Lauknya makan tadi apa? Telur. Oh iya. Tekos, ya? Kita, ya. Oke, ya. Karena ini anggap aja bawahnya. Karena ini cewek, kita full hygiene. Kalau full hygiene kelakuannya beda lagi. Ini adalah di bawah. Pakai perlak pengalas. Kalau full hygiene, ya. Kalau cowok kalau dipasang kateter dia perawatan kateter. Kalau cewek dilakukan full hygiene. Caranya nggak bisa jelaskan kalau tidak jelaskan seperti itu, ya. Dengan menggunakan apa kemarin? Kapas bunga. Pakai kasabun atau tidak pakai kasa? Pakai kasabun, ya. Tapi kalau dalam teori itu dengan kapas itu, ya. Itu teorinya kayak gitu. Setelah sudah selesai, dulu sabar, ya. Ini kan sudah selesai kan? Dengan buru-buru tinggal pergi, kita ganti dulu dengan mesin baru. Caranya sama tadi, ya. Kita buat ini yang baca yang baru, ya. Sudah diajarkan untuk berbeden belum? Berbeden belum, ya? Ini, ya. Ini belum. Lihat, ya. Ini di sini. Kemudian bagian belakang, ya. Kitab, ya. Ini disambungkan dengan ini, ya, tarik ke bawah sini, ya, tarik ini, lihat, seperti ini caranya. Dari ujung ke ujung, lihat, ya, ini sama, ya, ini loh, ini, ya, yang biar kelihatan caranya. Besok pokoknya apa? Paham, ya? Ini, ya, caranya, ya. Nah, seperti ini, ya. Sudah lihat nanti sudah gede, ya. Ini sudah selesai. Ini di sini. Oke. Ini buang. Sudah, ya. Kemudian kita pasang sini. Kita dekatkan di sini, ya, karena sini nggak bisa dipakai untuk alat. Ini sudah. Cara kita alat dulu. Cuci tangan. Kita lakukan fase terminasi. Catat, ya. Giling sampai nanti
dilupakan. Fase terminasi yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi itu ada dua. Mbak, fase ada dua. Satu evaluasi subjektif, yang kedua itu ya diingat sampai nanti dengan pensiun pekerjaannya. Karena itu pasti dipakai. Kalau subjektif itu dilihat dulu pasien, kemudian ditanyakan, ya, Pak, ya, setelah saya lanjutkan, apa yang dirasakan? Apakah ada perkembangan lebih enak atau tidak? Pertanyaannya jangan tertutup, harus terbuka. Dan nanti pasien bisa mengeksplor juga. Ya. Setelah sudah, dia menjawab, oh, saya lebih segar, lebih enak. Ya. Wah, kok saya lebih enak ini kenapa? Dalam patofisiologisnya memang ada penelitiannya, kan sudah tak jelaskan di kelas bahwa manfaat air hangat untuk kesehatan tubuh. Masuknya kita dalam ilmu hidroterapi yang saya jelaskan di kelas. Manfaatnya yang pertama bisa memperlancar peredaran darah. Maka dulu jenengan jangan menyepelekan terapi air hangat, menyepelekan memandikan pasien di atas tempat tidur. Kalau guru mandi manfaatnya apa? Jangan disepelekan. Padahal suatu ilmu yang kita sepelekan ternyata manfaatnya banyak. Terapi tawa aja manfaatnya luar biasa, ya. Terapi tawa. Artis Simbah Titiek Puspa tahu atau enggak? Titiek Puspa mengaku salah satunya dia bisa umur panjang, bisa bukan sembuh ya ibaratnya ya, dia bisa beradaptasi, bertoleransi dengan sakit kankernya, masih hidup sukses hingga sekarang. Salah satunya dia melakukan terapi tawa sama yaitu meditasi yoga. Terapi tawa itu manfaatnya sangat luar biasa, bisa mengeluarkan hormon namanya endorfin, ya. Terapi tawa endorfin itu dia bisa membuat udara vasodilatasi. Coba kita ambil penelitian. Satu Mas Tri ya. Satu Mas Tri, yang satu Mas berdiri Mas siapa? Mas Iswan, dia berdiri sini ya. Yang satu Mas Iswan, yang satu Mas Tri ya. Kita ambil penelitian. Masnya ini tiap hari guyu terus, ya. Seumur hidup guyu terus, ya. Ngerti apa guyu, senang ya. Yang satu ini stres, ya. Isinya kesulitan terus. Kesandung miso-miso ya, toh. Kelek miso-miso ya. Nanti bisa meningkatkan namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon yang merugikan tubuh. Itu bisa meningkatkan tekanan darah. Ya, meningkatkan tekanan darah kemudian bisa menyebabkan stroke. Ini yang ngomong bukan saya tapi penelitian ya. Kisah nyata banyak, penelitian juga banyak, buka aja di jurnal ya, banyak ya. Seperti itu. Kemudian prevalensi umur harapan hidupnya juga berbeda, Mas. Anda buka di jurnal American Heart Association tahun 2021. Klik aja sekarang Google Scholar banyak kan? Ya. Orang yang tidak merokok sama orang yang merokok berbeda. Orang yang dia itu bekerja dengan tekanan yang dia itu sangat berat, setiap hari stres, dengan orang yang setiap hari dia itu bahagia berbeda umur harapan hidupnya. Bahkan merokok sama orang tadi terapi tawa itu intervalnya itu minimal 10 tahun. Jadi dia itu sering merokok. Contohnya jenengan stres terus. Untuk ya Mas ya toh. Itu Mas dia bilang wajahnya kelihatan stres ya. Ya. Sama orang yang tadi terapi tawa berbeda. Dalam penelitian itu sampai 10 tahun Mas, bayangkan, tergantung jenengan mau pilih yang mana. Ingin yang panjang umur berkah atau pendek umur, itu kembali ke jenengan ya. Jadi kenapa dalam Islam itu kita harus sabar. Sabar itu ternyata baik untuk kesehatan. Dalam penelitian itu ada. Kalau nggak percaya silahkan dipraktekkan ya. Tiap hari miso-miso terus ya. Telat miso-miso ya. Ngerti dosennya anyel miso-miso ya. Nanti jenengan nanti akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Cepat stroke ya. Tekanan darah tinggi, ke kamar mandi kepleset langsung stroke. Seperti itu ya Mas. Makasih ya. Kemudian objektifnya apa yang kita lihat? Objektif yang kita lihat itu adalah pasien terlihat bersih, pasiennya terlihat nyaman, ya. Kemudian bajunya sudah diganti, ya. Bajunya tidak kotor, terlihat bersih. Kemudian kita
selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu setelah ini mau diapakan? Setelah ini mau saya berikan makan NGT karena pasien kan terpasang NGT. NGT itu selang dimasukkan dalam hidung. Ya. Kemudian setelah ini mau dilakukan injeksi. Paling tindak lanjutnya apa setelah ini? Ya. Kemudian setelah itu jangan lupa ya jaga keamanan pasien, keamanan perawat, ketenangan itu nanti dulu. Keamanan pasien, restrainnya, ya kan? Keamanan perawat, masker, spoon, jarak, ya seperti itu. Kemudian setelah itu dokumentasi, kemudian berpamitan seperti itu. Gitu rasanya. Di tangan sudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti yang di belakang nggak jelas nanti bisa lihat video ya karena memang baru direkam. Ada pertanyaan tidak? Karena waktunya ternyata mau habis ini mau azan asar ya. Asarnya kan sekarang 2:30 ya. Dan ini saya cukupkan, kita langsung brainstorming di sesi akhir ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak kesel habis itu aja pulang. Sudah, harusnya nggak boleh lemas ya. Tadi Bu Hera kosong ya? Iya. Ya, berarti tadi fresh ya habis dari kos ya seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak kita langsung kembali ke tempat semula, kita langsung brainstorming ya. Brainstorming. Makasih ya.